إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Para pemirsa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan betapa agungnya thariqah kita, thariqah yang kita amalkan, yaitu thariqahnya Kanjeng Nabi yang diamanatkan ke Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian dan betapa agungnya martabat guru kita di hadapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang perlu kita ketahui para hadirin, ya ibaratnya kalau kata orang Jakarta tidak ada makan siang gratis. Artinya tidak ada kebaikan, kebahagiaan, dan semua yang kita cita-citakan langsung seperti ya jatuhnya hujan dari langit, tidak. Jadi semua itu perlu diperjuangkan. Walaupun dalam tanda kutip Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan perangkat-perangkat pada orang-orang pilihannya, akan tetapi dalam kehidupan ini orang-orang pilihan tersebut tetap harus melalui ikhtiar. Ikhtiar yang luar biasa. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum diutus jadi nabi sudah banyak ikhtiar-ikhtiar zahir, ya, yang mana Allah tunjukkan kepada makhluk bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang pilihannya, orang terbaik dari seluruh makhluk. Sehingga bagaimana perjuangan Rasulullah, ya, di awal merintis karirnya sebagai seorang nabi dan rasul, sampai bagaimana orang-orang Mekah menentangnya, hijrah ke Madinah, dan ketika sampai di Madinah bagaimana beliau berjuang lahir batin untuk menegakkan agama Allah ini. Itulah perjuangan Rasulullah yang benar-benar menjadi catatan besar bagi kita semua sampai dengan detik ini. Lalu bagaimana dengan guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an? Ya, Sayyidi Syekh radhiyallahu an dalam sejarah manakibnya sudah kita tahu semua. Ya, sejak kecil beliau, ya, yang perlu kita tahu juga kedua orang tua beliau adalah Syarif dan Syarifah. Ya. Jadi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hidup dalam kehidupan yang penuh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dididik dengan pendidikan ketat agar supaya menjadi, ya, orang-orang yang benar-benar menguasai ilmu dan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lihat apa yang tertulis dalam manakib. Yang mana manakib itu adalah risalah yang isinya mangkulatun minal kutubit tijaniyah. Ya, cuplikan-cuplikan oleh Syekh Umar Baidawi dan yang diambil dari kitab-kitab thariqah Tijani. Para pemirsa rahimakumullah, mari kita lihat. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah oleh kalian dan semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anna syekhana wa qudwatana wa uddatana wa umdatana Abil Faid Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Sesungguhnya guru kita, qudwah, pemimpin kita. Ya, qudwah ini panutan kita, wa uddatana, dan pemimpin kita. Ya, umdah juga pemimpin. Abil Faid Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, yaitu Abil Faid. Jadi orang yang mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang sangat besar. Yaitu Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Mimman badalal majhud, di antara tergolong orang-orang yang
benar-benar berusaha keras. Ya, orang yang ikhtiarnya, usahanya tidak pandang, tidak mengenal lelah. Jadi usaha terutama dalam belajar dan ibadahnya adalah orang yang tanpa kenal lelah dalam beribadah. Dan beliau adalah tergolong orang-orang yang rajin mencari ilmu, rajin belajar. Fi bidayatihi, pada awalnya. Jadi memang harus diawali dengan belajar. Lil qiyami bi ta'ati wa ibadatihi, agar supaya ilmunya tersebut bisa mendukung ketaatannya dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan dan ibadah yang tidak didasari ilmu nanti tidak benar ibadah dan ketaatannya. Maka sebelum beliau beribadah dan melakukan taat kepada Allah, beliau juga dipersiapkan oleh kedua orang tua beliau, dan beliau sendiri mempunyai himmah yang sangat kuat dengan ilmu, sehingga belajar dan belajar. La liyatawassala ila syahwatihi, ilmunya ini ya, adalah ilmu yang digunakan untuk ibadah kepada Allah dan taat kepada Allah, bukan untuk hanya mencapai apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya. Karena ada orang belajar hanya ingin terkenal, hanya ingin menjadi omongan orang atau perhatian orang. Akan tetapi Syekh radhiyallahu an ya disaksikan oleh orang-orang ahli bahwa beliau dalam belajarnya dan ketaatannya murni karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bal amila fi bidayatihi, dan beliau berbuat atau bekerja atau beribadah pada awal perintisannya ala tashihi taubati bisyurutiha fit tariqati. Jadi beliau mengawali ibadahnya dengan taubat yang sahih, taubat yang benar, dengan syarat-syarat taubat ya dalam thariqah. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, peringkat manusia dalam praktek agamanya kepada Allah ada muslim, mukmin, muhsin. Yang pertama muslim, paling awal manzilah awalnya muslim adalah taubah, bertaubat, naik ke istiqomah, naik ke takwa. Syekh radhiyallahu an memulai karirnya benar-benar dari bawah. Jadi tidak langsung loncat, tapi benar-benar memulai dari bawah dengan cara bertaubat, dan taubatnya adalah taubat yang sahih dengan syarat-syarat yang ditentukan ya dalam thariqah. Jadi beliau lalui rute perjalanan menuju Allah dari rute paling bawah, bukan loncat. Bibdi syariati wa hududiha, dengan cara menjaga syariat ini dan batasan-batasannya. Jadi beliau tidak macam-macam. Kemudian wanafa iradatuhu, kemudian beliau juga mengesampingkan keinginan-keinginan nafsunya. Wa qata'an nafsi al-hudud wal alaik, kemudian memutus hawa nafsunya dari ketergantungan dengan manusia, ketergantungan dengan makhluk. Wa qata ilallahi bi wiraati haqqihi, dan beliau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasilnya wa kasabat lahul haqaiq, sehingga dengan ibadah yang benar dimulai dari bawah, dari at-taubah, istiqomah, at-taqwa, ikhlas, hiddik ya, kemudian sampai pada tumaknina ya, jadi tahapan-tahapan dalam berthariqah, yang mana pada saat itu thariqah yang diamalkan beliau adalah thariqatus sufiyah. Ini awalnya, dan beliau untuk itu menemui para aulia